dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi."
Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua bersukacita, amin. Semua siap muji muliakan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Come on. Woo. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, kasih-Mu setia menjagaku. Mari yang di rumah juga jangan mau kalah. Katakan bahwa Yesuslah Tuhan. Semuanya Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan,
dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Come on. Semua siap melompat untuk Tuhan. Katakan, Yesuslah Tuhan. Come on, come on. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa. Yeah, 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 yeah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang setia. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tetap sama. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, Maha kuasa, Maha kuasa. Come on. Semua siap melompat ya. Sampai selamanya. Oh, Maha kuasa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sama bersukacita. Yang bersukacita sorakan. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita Yesus. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini ingin mengucapkan syukur sama Tuhan. Ingin mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya saudara datang karena saudara rindu sama Tuhan. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak yang betul-betul rindu sama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua orang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita teduhkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Oh Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau Engkau senantiasa baik dalam hidup kami, Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami. Engkau tuntun langkah kami Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Ketika kami hendak terjatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu ada bagi setiap kami. Masing-masing pribadi kami, Engkau tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini kerinduan kami saat ini ya Bapa. Kami rindu mengucapkan syukur. Kami rindu bersekutu sama Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan saat ini. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Kami rindu, kami mau mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat segalanya yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena Engkau saja Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kalau dunia sering mengecewakan kami, keluarga sering mengecewakan kami, teman-teman sering meninggalkan kami, tapi Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada selalu untuk kami Tuhan Yesus. Engkau setia, dan apapun yang kami perlu Engkau sediakan Tuhan.
bahkan lebih daripada itu Engkau menyerahkan segala yang Engkau punya ya Tuhan. Perbendaharaan-Mu yang terbaik Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Kami mau mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus, Yesus Kau baik, Yesus Kau sangat baik. Oh Tuhan, tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu mengangkat kami Bapa. Oh Yesus, kami naikkan pujian bagi-Mu. Oh Bapa, oralabaya sekerelemo ya shando. Ini pujian kami Bapa. Oralabaya ralabaya shanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Oh terima kasih Tuhan, jamah kami. Karalalalabaya ralabaya syakata karalalalabaya ralabaya ralalabaya syek. Ikaralalalabaya syakata karalalalabaya. Oralalabaya ralalabaya syak. Ralalabaya ralabashe. Ikata karalabashe. Oh Yesus, Yesus. Ya na 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 la ba la 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 ba ya ra la 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 ba ya ra la la ba. Ika na 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 na. Kau baik, Engkau baik, oh Tuhan. Ya si kata kara la la ma ya si kata kada da la la ma ya si. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Selamanya Engkau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segala
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan sungguh umat Tuhan naikkan pujian ini. Segalanya senanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan, yes, amin Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan Tuhan. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Oh, lalabaya shikata lalabaya shanda. Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Oh, ralalabaya shikata karal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 abaya ralalalala. Oh, ya karalalalabaya shikata karalalabo. Ikadalalalabaya. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Izinkan kami merasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau ya Bapa. Oh, ralalala sikata karalalalala baya shandara lalala basikata. Oh, ralalala
baya shikana kana lalamo. Ora la baya shandara la baya se. Mari umat Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Sembah Tuhan, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami mau puji tinggikan nama-Mu. Mari naikkan syukur, naikkan pujian yang termanis bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Ya ralalama ya ralama ya shikata karalalama ya shanda. Ini kami Tuhan. Oh ralalama ya shikata karalalama ya shanda. Ikaralalama ya shekerelemo. Ralalama ya shikata. Inana bayara la baya shikara la bayara la bayara la bayara la baya shanda. Kau Allah yang sangat baik. Ya la bayara la bayara la baya shikara. Kami mau naikkan pujian, naikkan pujian bagimu Tuhan Yesus. Puji Kau Tuhan, lebih dahsyat lagi. Ora raba baba 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 ikaraba ya raba ya sikata karaba ikaraba ya sana ikaraba ya raba ya se oh raba ya raba ya sana.
Ikarararararararabaya shanda ya rarabaya she. Ikararararararabaya rarabaya she. Kata-kata. Mari bangkitkan rohmu Bapak Ibu. Bangkitkan rohmu. Ya rabaya she kata-kata lalala. Ikararararabaya rarabaya she kata. Ikararararabaya rarabaya she kata. Engkau ada di tempat nikmati hadirat Tuhan. Oh, shikaralama shikatakana. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Oralamaya shikata kaya ralamaya shanda. Kau yang layak, amin, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu, oh, Yesus Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Dan kiranya demikianlah terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, dan juga atas negeri kami yang kami akan peringati di bulan Agustus ini. Terima kasih. Setiap kali kami memasuki bulan Agustus, kami selalu diingatkan dengan satu kata, merdeka. Biarlah kemerdekaan ini bukan hanya kemerdekaan secara fisik bangsa Indonesia atas penjajah, yang membuat bangsa kami tidak punya hak dan menjadi bangsa yang kecil. Tetapi kemerdekaan sudah kami peroleh. Dan demikianlah kiranya ketika kami ada dalam persekutuan gereja seperti hari ini, kami mengingat kata merdeka juga secara rohani. Kami semua sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan dari kuasa si jahat. Kami sudah diampuni oleh Tuhan atas segala perbuatan dosa kami. Dan kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang hanya mengikuti hukum Tuhan, yaitu hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan semakin hari semakin lebih lagi, dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, mengertikan kami di bulan Agustus ini dengan firman-Mu, supaya kami lewati di tahun ini dengan rasa syukur, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan Allah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, yang siap telinga kami mendengar perkataan Tuhan dan diberkati, mari katakan bersama-sama, amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Wajahnya wajah berbahagia, karena memasuki bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Amin ya. Maka lihat kanan kiri kita, masih hidupkah teman-teman kita ini, gitu ya. Mari katakan masih hidup, gitu ya. Nah, kalau masih hidup, puji Tuhan. Silakan duduk ya, Tuhan memberkati kita semua. Masih hidup semua artinya kita siap bertumbuh. Ciri daripada makhluk hidup adalah bertumbuh. Nah, tetap di situ kan ya. Nah, saya mainkan. Jadi tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Ini bulan yang baru. Setiap minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat bahwa kita orang-orang yang dimerdekakan, sudah dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita punya tempat pengampunan kalau kita berdosa di hadapan Tuhan. Itulah kebahagiaan kita menjadi orang Kristen. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Kenapa membawa damai? Karena kita orang-orang yang sudah dimerdekakan. Nah, saya berharap membawa damai itu bukan hanya secara jasmani bagi orang-orang sekitar kita, tapi juga secara rohani, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, maka ada perkataan-perkataan Tuhan di sini catat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yaitu pesan Tuhan kepada 7 sidang jemaat. Kalau saudara baca nanti di rumah, nanti baca saja di rumah, Wahyu pasal 2 dan pasal 3, pesan Tuhan kepada 7 sidang jemaat, yang itu juga menjadi pesan buat gereja sepanjang masa, juga kita saat ini. Jadi kepada jemaat Smyrna dan lain sebagainya, yang 7 jemaat itu, maka saudara, di situ ada pesan-pesan Tuhan, ada peringatan-peringatan Tuhan yang diberikan kepada gereja Tuhan. Dan itu semua juga merupakan peringatan kepada kita semua, gereja Tuhan sampai hari ini. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ini, selalu perikop ini selalu diakhiri, setiap pesan kepada gereja dari 7 jemaat ini, maka selalu diakhiri. Di setiap kepada jemaat, satu jemaat kepada jemaat yang lain selalu diakhiri dengan kalimat, yaitu barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, peringatan itu tidak akan pernah menjadi peringatan bagi kita kalau kita punya telinga tidak mendengarkan perkataan-perkataan Roh ini. Yang berarti katakan amin. Ya, kalau kita tidak mendengar, kita tidak akan pernah
kita juga tidak akan mendengar kalau kita tidak pernah memperhatikan. Jadi biarlah kita menjadi orang yang diurapi sehingga kita punya telinga yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar perkataan-perkataan rohani seperti demikian ini, maka peringatan itu kita diharapkan dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yaitu yang punya telinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat ini. Yang kalimat yang kedua yaitu kalau tidak kalimat ini, maka kalimat yang kedua yang akan menutup daripada peringatan-peringatan Tuhan kepada jemaat-jemaat, 7 jemaat ini. Barang siapa menang, yang kalimat yang kedua. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Di situ dikatakan maka akan diberikan baju putih dan lain sebagainya. Namanya dicatat di kerajaan surga. Itu artinya bahwa kalau kita menjadi pemenang, maka saudara dan saya adalah upahnya bahwa kita pasti masuk surga. Yang berarti katakan amin. Nah saudara, maka tahun 2020 adalah tahun menjadi tahun istimewa bukan hanya karena kita lepas daripada pandemi. Maka visi ini diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi visi ini diberikan kepada kita di tahun 2003 supaya kita menjadi orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Yang berarti katakan amin. Tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah, dan tidak pernah putus asa dalam kehidupan kita ini. Dan itulah orang-orang yang akan berkemenangan di dalam segala hal kehidupan kita. Nah, untuk menjadi pemenang, maka saya diingatkan ketika akan membagikan ini dalam doa pagi bersama kita, kalau enggak setiap Senin dan Sabtu, maka kalau enggak hari Sabtu, hari Senin, ini saya bagikan. Yaitu dari Matius 15, untuk menjadi pemenang, maka ada satu hal yang harus kita miliki, yaitu seperti seorang wanita Kanaan yang begitu percaya kepada Tuhan. Dia memiliki, kata Tuhan, iman yang besar. Saudara, hari-hari ini untuk menjadi pemenang, maka saudara dan saya harus punya iman yang besar. Katakan, iman yang besar. Iman yang tidak biasa-biasa. Bukan iman yang kecil. Karena tantangan kita, dunia ini semakin jahat. Sehingga semakin hari semakin jahat. Kualitas daripada kejahatan itu semakin luar biasa hari-hari ini. Kalau membunuh juga harus sampai dimutilasi dan lain sebagainya. Saudara, kamar mandi juga sekarang bukan lagi dua. Bukan laki-laki dan perempuan. Tapi ada di tengah-tengahnya. Saudara. Jadi banyak gereja di luar sana, maka sudah mereka mengizinkan untuk mereka menikah sesama jenis dan lain sebagainya. Saudara, bukankah ini hal-hal yang ada di Sodom dan Gomora kalau Alkitab kita baca? Ya, pria menikah dengan pria, wanita menikah dengan wanita. Saudara, ini dianggap biasa di belahan bumi sana. Tapi tidak berkemungkinan juga, itu juga pasti akan terjadi di Indonesia. Gak usah diaminkan. Tetapi gejala itu sudah semakin hari semakin jelas terlihat. Nah saudara, itu semua berarti bahwa seluruh permukaan bumi ini makin lama bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Dan firman Tuhan katakan demikian. Tetapi orang benar harus semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka saudara dan saya harus jadi pemenang. Nah saudara, wanita yang di perempuan Kanaan ini, yang percaya ini, dikatakan Tuhan, yaitu dia memiliki iman yang besar. Nah, untuk itu mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Kali ini kita akan baca ayat ini satu persatu. Nah, saudara, mari kita baca, yaitu perikopnya berbicara tentang perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21, mari kita baca, 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, inilah wanita itu pasti akan bersorak gembira luar biasa. Ayat 28, karena maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ini bukan sakit penyakit seperti sakit malaria, sakit koreng dan lain sebagainya, sakit kusta dan lain sebagainya. Yang orang pasti berusaha ingin selesai dengan pergi kepada tabib, ke dokter dan ke para ahli. Tetapi sakitnya anak perempuan yang dikasihi oleh wanita ini adalah dia sedang dirasuki setan. Saudara, jadi yang ada dalam kehidupannya yang sangat kuat dan menonjol bukan lagi karakter anak itu, bukan kehidupan anak itu, tapi kehidupan iblis yang ada di dalamnya, dan kemauan iblis yang ada di dalamnya, dan kendali iblis yang ada di dalamnya, yang mengikat kehidupannya, sehingga anak wanitanya ini sangat menderita. Saudara, orang yang dikuasai iblis, yang dikuasai setan, kehidupannya, pasti akan mengalami penderitaan. Tapi yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka pasti akan penuh dengan kemuliaan. Yang berarti katakan amin. Saudara, ada dua ini di dunia ini. Kalau dia seluruh hatinya dikuasai oleh setan, maka pasti dia akan menderita. Walaupun nampaknya biasa, tetapi pasti kehidupannya akan menderita. Karena iblis itu pekerjaannya adalah menipu, membunuh, dan membinasakan. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, pasti akan berbeda. Yang nampak itu pasti akan kemuliaan. Yang berarti katakan amin. Orang bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Ada kemuliaan, ada cahaya, ada yang bisa diteladani dan sebagainya. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu rancangannya bukan kecelakaan bagi setiap orang, tapi damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang mengerti katakan amin. Nah, anak wanita ini dikuasai oleh iblis. Maka ibu itu melihat betapa menderitanya anak wanita ini. Sudah gak ada pengharapan. Gak bisa pergi ke tabib, gak bisa pergi ke orang pintar, gak bisa pergi kemana-mana. Karena anaknya ini terikat oleh iblis. Dikuasai seluruhnya sehingga menderita sekali kehidupannya. Nah saudara, wanita ini ada nama, ada pribadi yang hari itu sedang berkeliling di sekitar Galilea. Melakukan banyak mukjizat. Maka wanita itu datang kepada Yesus. Karena penderitaan, karena kasihnya yang begitu besar kepada anaknya. Maka dia berteriak-teriak memohon itu supaya anaknya itu dilepaskan dari semua itu. Dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara, kalau keinginan daging saja, itu luar biasa. Alkitab catat pencideraan, perzinaan dan lain sebagainya. Kenajisan itu semua keinginan daging kita. Dan keinginan setan itu yang akan mengikat dengan keinginan daging setiap manusia itu. Sehingga menjadi luar biasa penderitaan daripada wanita ini. Nah, saudara, yang terjadi, lalu dia mengikuti Tuhan dan dia berteriak-teriak untuk memohon. Dikatakan di sini, dia, Yesus, kasihinilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, mari kita lihat iman yang besar yang membawa kemenangan kepada ibu ini, sehingga anaknya seketika itu juga sembuh seketika. Apa yang kau kehendaki, maka hari ini jadi, kata Tuhan. Wah, ini kehidupan yang berkemenangan luar biasa. Coba saudara bayangkan kalau kita menginginkan sesuatu yang menjadi urgensi dalam kehidupan kita. Saya sangat urgent kebutuh ini. Ya. Dan itu bukan hanya sekedar kekurangan keuangan ekonomi dan bukan sekedar itu semua. Tetapi yang tidak bisa kita lakukan sama sekali. Kita sudah tidak sanggup lakukan apa-apa. Itu sangat urgent dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan pertolongan. Dan hari itu juga kamu menerima. Karena imannya sangat besar. Saudara, mari kita lihat. Iman yang besar itu tidak tiba-tiba datang sebagai anak Tuhan lalu menjadi besar. Begitu percaya Yesus lalu besar iman kita. Saudara, maka iman yang besar itu luar biasanya, saudara. Iman sekecil biji sesawi aja kata Tuhan. Maka itu bisa memindahkan gunung kalau kita perintahkan. Apalagi iman yang besar ini. Nah saudara, wanita ini dikatakan memiliki iman yang besar. Kenapa? Kenapa wanita ini memiliki iman yang besar?
Saudara bayangkan, wanita ini adalah orang Kanaan. Yesus sedang datang untuk orang Yahudi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi Yesus datang untuk bangsa Israel. Maka setiap murid yang dipilih, tidak ada yang di luar orang Israel. Tidak ada yang di luar orang Yahudi. Dari 12 muridnya, semuanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Dan ini, wanita ini orang Kanaan. Jadi gak ada dalam perhitungan rancangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Saudara, ini tidak ada, Kanaan ini bukan rancangan. Tapi lihat ini, saudara, sekalipun dia di luar rancangan Tuhan, maka ketika dia berteriak-teriak, ayat 28 dikatakan, ibu, hai ibu, besar imanmu. Itu semua yang mengalahkan segala, yang meruntuhkan, yang membuat, yang pembatas pembedaan bangsa antara Kanaan dan Israel, itu hari itu runtuh. Karena dia juga mendapat perkenanan yang sama seperti umat pilihan Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat ya, kenapa dikatakan iman yang besar. Saudara, ketika dia berteriak-teriak, ayat 23. Ketika dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, perkataan ini bukan dikatakan dengan suara yang lembut dan pelan, tapi dia terus berteriak-teriak sambil mengikuti. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Jadi artinya Yesus cuek aja dengan semua perkataan yang berteriak-teriak mengikuti dia. Yesus tenang-tenang saja. Dia tidak mau menjawab teriakan, doa, permohonan daripada wanita Kanaan ini. Saudara pernah mengalami ini? Kita sudah berdoa dengan air mata, bukan hanya hitungan hari tapi hitungan minggu, bukan hanya minggu tapi hitungan bulan, bukan hanya hitungan bulan tapi hitungan tahun. Dan Tuhan seperti diam. Saudara pernah mengalami? Saudara, kadangkala untuk sebuah keinginan, kadangkala perlu waktu yang panjang, seolah-olah Tuhan tidak pernah mendengar. Dan itu kita melalui banyak hal untuk tetap dalam keinginan itu. Satu contoh aja. Walaupun ini keinginan bukan sesuatu yang menderita. Tapi saudara, ketika saya menjadi full time, lalu kita biasanya pergi ke Israel, ya teman-teman pergi, ada yang dapat anugerah, diajak orang dan lain sebagainya. Yes, even itu hanya office boy pun bisa pergi ke Israel. Saudara gitu ya, nggak punya duit pun bisa pergi ke Israel. Karena kadang-kala diajak orang, kadang-kala dan lain sebagainya. Saudara, ketika saya menjadi full time tahun 2003, saudara, lalu pemimpin kami berkata, ayo di dalam doa pagi, almarhum Ibu Luan berkata begini, ayo anak-anak semua, jadi kalau punya uang jangan dihabisin, jadi tabung gitu loh. Kalau mereka saja bisa pergi naik haji dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama sekian tahun kemudian mereka juga akan pergi ke sana. Mari kita lihat. Mari kita lihat negeri, mari kita lihat kota, mari kita lihat tempat-tempat yang di dalam Alkitab yang kau baca ini. Walaupun semua keadaan itu sudah berubah, tapi minimal kita bisa merasakan bahwa disitulah Alkitab itu, semua kejadian itu ditulis. Kalian bisa rasakan. Mari tabung, dia bilang begitu. Saudara, mulai kami mulai menabung, ada yang menabung dengan dolar, ya 1-2 dolar, karena di sebelah kantor kita itu bank dulu. Jadi langsung buka rekening, langsung nabung sekian jadi dolar dan seterusnya. Saudara, tapi saya dalam hati saya berkata gini. Dalam hati saya berkata, bukan saya pelit ya, bukan saya tidak mampu untuk menabung, tapi saya berkata gini, saya tidak akan pergi undangan pulang kampung dari Tuhan ke Yerusalem kalau saya tidak melihat mukjizat. Itu kira-kira rohani ya. Kalau tidak ada mukjizat, saya tidak pergi. Jadi saya tidak nabung. Gitu ya, kira-kira gitu. Ini anak muda soalnya waktu itu. Jadi saya tidak akan nabung, saya ingin melihat mukjizat untuk sampai ke sana. Wah, kira-kira mungkin enggak? Enggak mungkin sebetulnya. Gitu ya. Tapi tahun-tahun
teman-teman saya kok dapat anugerah. Yang nabung, begitu saya ada di rayon, mereka pergi. Mas, gak pergi? Enggak, aku gak nabung. Saya tabunganku udah cukup nih. Gitu ya. Lalu mereka pergi ke rombongan. Wah, aku cuma melihat, selamat ya Lastri, aku bilang nih, perempuan kan. Perempuan aja bisa ngiritnya luar biasa itu. Lalu bisa pergi. Saya sempat dalam hati saya, Tuhan, kapan saya mendapatkan mukjizat itu? Kok gak dapat ya, gitu ya. Yang habis boy pun pergi, full time yang lain pergi. Dan hampir di pusat hanya tinggal saya yang belum, saudara. Ini jangan-jangan Tuhan gak lihat ya. Tuhan diem aja sama saya. Karena jangan-jangan saya ini pelit ya. Saya pelit atau benar ya saya untuk minta mukjizat itu. Saudara, itu butuh waktu bertahun-tahun. Sampai akhirnya Mas Sabto harus pergi. Gitu ya. Masa belum ya? Belum. Harus pergi. Gratis. Saudara, bukan hanya gratis, uang sakunya juga. Gereja yang kasih dan lain sebagainya. Sampailah saya ke sana. Saudara, itu yang pertama kali saya sangat ingat sekali. Itu bukan hanya saya berkemenangan itu luar biasa untuk bisa menapakkan kaki saya di tempat itu, di bangsa Israel, di tanah Yerusalem. Tapi saya berbahagia dan bersuka cita, berkemenangan luar biasa. Karena apa yang saya rindukan, apa yang saya hendaki, itu dijawab Tuhan hari itu. Yang berarti katakan amin. Perlu waktu. Tuhan itu seperti diam. Tuhan itu tidak segera jawab. Ini yang dialami wanita itu. Saudara, ketika wanita itu dilihat Tuhan diam, dia juga tidak diam. Dia terus berteriak. Lalu yang kedua, bukan hanya sepertinya Tuhan diam. Tapi lihat yang kedua, lebih meningkat lagi eskalasinya. Untuk dia untuk berhenti meminta. Untuk berhenti meminta. Karena dia harus sadar sini, saya orang Kanaan. Gitu ya. Yang kedua itu dikatakan bahwa ayat berikutnya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Artinya yang ngomong itu orang di sekitar Yesus. Siapa dia? Para murid. Mereka orang pilihan Tuhan. Mereka orang pilihan Tuhan Yesus. Mereka orang yang sangat dekat dengan Yesus yang setiap hari bersama-sama rombongan itu berkata, suruhlah Tuhan, ia tuh diam karena dia berteriak-teriak. Saudara, artinya satu hal. Bukan hanya Yesus kelihatannya diam. Tapi untuk dia memohon sesuatu yang luar biasa. Untuk memohon yang dia tidak sanggup, yang butuh iman besar. Itu dikatakan orang-orang yang dekat Tuhan juga. Itu seolah-olah tidak setuju terhadap dia. Sehingga berteriak, suruh dia berhenti berdiam. Berteriak-teriak terus. Saudara pernah mengalami seperti demikian? Ketika berdoa, dan Tuhan sepertinya diam, meminta sepertinya Tuhan diam. Lalu orang di sekitarmu berkata, udah gak usah doa. Gak usah teriak-teriak. Saudara, lebih baik lakukan yang fungsional. Ya. Udahlah, Sabto gak usah kamu terus meminta mukjizat untuk pergi Israel. Nabung aja selesai. Kira-kira gitu. Bukan berarti saya tidak mengharapkan saudara nabung. Saya berharap saudara nabung semua. Untuk pergi sama saya, kira-kira gitu. Ini orang sekitar Tuhan yang dekat. Ini berkata apa? Udahlah gak usah teriak-teriak. Doa itu seperti gak ada gunanya. Tuhan suruh dia diam. Yang berarti katakan amin. Ini yang kedua. Ya, untuk membuktikan iman yang besar. Maka iman itu harus ada ujiannya. Yang berarti katakan amin. Percayanya itu harus ujian. Percaya dia lihat Yesus berjalan sekitar Galilea lakukan mujizat. Dia lihat, dia percaya. Tapi kepercayaan itu harus diuji. Inilah orang Kanaan. Yang pertama tadi apa? Tuhan sepertinya diam. Yang kedua, orang sekitar dekat Tuhan. Yang orang-orang dekat Tuhan berkata, udah diam. Teriakan itu sepertinya gak ada gunanya. Doa itu sepertinya gak ada gunanya. Lu teriak, jengkang-jengking, lu bahasa roh sampai ke sundul langit, percuma. Yang ketiga, sepertinya ini yang paling berat ketika Yesus menjawab. Yesus itu menjawab gini kepada para murid nih.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika para murid minta untuk dia suruh diam, Yesus itu hanya ingin seolah-olah ingin berkata kepada para murid, aku datang untuk kalian, sudah selesai, nggak usah dihiraukan dia. Kira-kira gitu ya. Jadi aku datang untuk bangsa Israel yang terhilang, bukan bangsa Kanaan, tapi bangsa Israel yang terhilang. Sudah selesai. Artinya dia ingin jelaskan, mengulang kembali tujuan Tuhan untuk datang ke Yerusalem. Datang memilih para murid. Aku datang untuk kalian yang hilang, bukan untuk itu. Udah ngertilah kalian, gitu kira-kira. Tapi yang luar biasa ketika Yesus itu menjawab gini lagi. Kepada wanita itu, kepada para murid dia berkata seperti demikian. Lalu perempuan itu apa yang dilakukan? Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Artinya perempuan itu tidak pernah putus asa. Bahkan dia semakin dekat Tuhan, semakin menyembah Tuhan. Semakin dekat Tuhan, semakin menyembah Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kau punya persoalan yang kelihatannya luar biasa dan kau tidak sanggup, jangan pernah putus asa. Engkau harus semakin dekat, semakin menyembah Tuhan. Semakin dekat, semakin menyembah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus lakukan ini. Saudara, hari-hari ini untuk menunjukkan iman yang besar. Kadangkala tidak mudah, harus bayar harga. Sepertinya Tuhan itu diam. Sepertinya orang-orang yang dekat Tuhan itu kadangkala menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Bukan untuk kami, bukan untuk saya. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami seperti ini, memasuki bulan kemerdekaan ini, mari menjadi penang untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin menyembah kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita mau datang saja, justru para pendeta loh yang ngomong. Kita mau percaya Yesus itu Tuhan, yang menyelamatkan saya, yang berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, yang gak ngerti jalan ke surga, akulah jalan, yang berkata dialah Tuhan. Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku, yang luar biasa, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ini justru yang ngomong para pendeta loh, yang ngomong Yesus itu bukan Tuhan. Kalau yang ngomong itu orang di luar sana, itu gak jadi persoalan. Tapi justru orang yang merasa dekat dengan Tuhan berkata, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia. Yang menyelamatkanmu itu Allah Bapa YHWH, bukan Yesus. Saudara bayangkan, itu ajaran yang sudah sekian ribu tahun yang lampau, kembali lagi sekarang. Disampaikan. Saudara, kita makin butuh untuk punya iman yang besar. Kita harus semakin mendekat dan semakin menyembah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari saudara, apa yang dilakukan wanita Kanaan itu harus menjadi milik saudara dan saya. Saudara lihat nih, yang paling berat ketika menguji iman yang besar wanita ini adalah, tetapi ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini lebih parah lagi. Saudara, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, ini sepertinya berkata seperti gini. Kalau bahasa bebas ya. Bahasa bisa, tidak patut aku itu mengambil roti yang untuk orang Israel. Berkat ini untuk orang Israel. Keselamatan ini untuk bangsa Israel dan lain sebagainya. Aku bagikan kepada anjing. Saudara mengerti artinya? Ini wanita Kanaan itu seperti di anjing-anjing itu. Saya ketika dijawab Tuhan, ketika mendapatkan ayat ini, saya ngomong sama Elmo anak saya. Oh, kamu tahu gak? Tuhan Yesus itu rasis loh. Ah, masa? Kamu baca Matius 15. Yesus itu untuk selain bangsa Israel katakan seperti anjing perumpamaannya. Gak patut roti itu diberikan. Yang untuk anak-anak, untuk anak-anaknya, untuk bangsa Israel diberikan kepada anjing. Saudara pernah
kira-kira dinajis-najisi, dikafir-kafirin orang ketika percaya Yesus itu Tuhan. Yang percaya Yesus itu Tuhan kafir, najis. Ini sama yang dikatakan Yesus. Tapi apakah Yesus itu rasis? Apakah Yesus itu membuat bangsa Kanaan itu najis di hadapannya? Karena ayat itu ditutup, imanmu besar. Jadi satu hal yang dilakukan Yesus dengan perkataan yang keras itu adalah untuk satu hal, menguji iman wanita ini. Yang berarti katakan amin. Tapi wanita ini justru berkata apa? Benar Tuhan, dia nggak nolak. Saudara, maka kalau saudara dikafir-kafiri, dinajis-najisi, tenang aja. Iyo, gitu aja udah. Wanita Kanaan ini berkata benar. Makanya ketika Jokowi itu dikata-katain apa? Kata-kata ini sangat jahat, dia tetap bilang apa? Enggak apa-apa, saya kerja aja. Gitu ya. Saudara, itu teladan pemimpin bangsa ini. Saudara yang adalah anak Tuhan, masa gak bisa berkata seperti wanita Kanaan ini? Wanita Kanaan ini berkata, benar Tuhan. Di anjing-anjing dia berkata, benar, enggak salah. Bukan kan, namun, tapi anjing ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Enggak apa-apa dikatain apapun, enggak apa-apa dianggap enggak layak, enggak apa-apa direndahkan. Tapi yang penting, namun dapatkanlah itu apa yang harus menjadi penderitaan anaknya yang dia kasih itu selesai. Gitu dia kira-kira berkata gitu. Maka saudara, 3 hal ini yang membuat Tuhan Yesus berkata, ini wanita imannya sangat besar. Yang berarti katakan amin. Ini wanita imannya sangat besar. Sekalipun dia kelihatannya diam, sekalipun para muridnya seolah-olah membuat dia untuk diam, jangan teriak-teriak. Untuk diam, percuma kamu teriak-teriak, percuma kamu berdoa. Sekalipun Yesus juga berkata bahwa apa yang dia berikan gak layak untuk dia. Tapi wanita itu tetap semakin dekat, semakin menyembah, dan semakin merendahkan dirinya. Yang berarti katakan amin. Saudara, ini iman yang besar. Ini iman yang besar. Saudara, setiap saya akan memberkati perkawinan yang dari ini, yang satu Kristen, satu Muslim. Yang saya nasihati justru bukan yang dari Muslim. Yang saya nasihati justru yang biasanya dari Kristen dari kecil. Saya nasihati biasanya. Sekalipun dinasihati kadang-kala di tengah pernikahan juga yang kurang ajar bukan yang ini yang pindah. Tapi ini yang dari kecil. Kadang-kala. Ini kasuistis ya. Tetapi bisa untuk jadi sebuah contoh. Kadangkala kita sudah merasa dekat sama Tuhan. Tapi justru menjadi penghalang untuk orang menjadi percaya kepada Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saudara, tapi lihat, sekalipun ini adalah wanita Kanaan, sekalipun itu di luar rancangan Tuhan, tapi dia ketika semakin mendekat, semakin menyembah, maka imannya menjadi bertumbuh semakin besar. Yang mengerti katakan amin. Apalagi kalau itu dilakukan oleh saudara dan saya. Hari-hari ini kalau kita semakin mendekat, semakin menyembah, semakin rajin menyembah Tuhan, semakin rajin berdoa, semakin tidak pernah putus asa dengan penderitaan, semakin tidak putus asa dengan apa yang kita hadapi yang kadangkala semakin menyulitkan hari lepas hari. Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita semua. Ada Tuhan yang pasti lakukan buat kita. Percayamu itu akan semakin hari semakin besar. Dan Tuhan pasti akan berkata, imanmu besar. Jadilah apa yang kau kehendaki. Maka anaknya sembuh. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita semua sempurnakan ibadah kita hari ini dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan yang adalah sumber segala sumber. Angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Maka kembalilah ke tempat masing-masing. Dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa.
sempurna di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita anak-anak Tuhan yang diberkati, dan hidup kita akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Mari katakan bersama-sama, amin. Amin.